Shalom, selamat sahabat bagi kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada. Kita kembali bertemu pada hari Sabat yang indah ini untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya ketika kita menyadari bahwa kita masih dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, itu merupakan suatu berkat yang luar biasa yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Dan pada hari Sabat ini adalah pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12. Tidak terasa kita sudah semakin dekat kepada akhir tahun 2022. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari Sabat ini berbicara tentang mati seperti benih. Dan yang akan dijelaskan lebih jauh oleh pendeta muda Rinaldi Barus. Namun sebelumnya untuk memahami lebih jauh tentang pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Pada saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Berikan kami hikmah dan kebijaksanaan, terutama kepada hamba Tuhan, Pendeta Rinaldi Barus yang akan menjelaskan akan firman Tuhan ini. Sehingga kami dapat mengerti dan ini menjadi bekal bagi kami untuk menghadapi segala keadaan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu pelajaran yang bisa kita lihat di sini yaitu berbicara tentang mati seperti benih. Mati seperti benih. Di sini kita melihat ada dua. Bagaimana yang dimaksud dengan mati dan bagaimana seperti benih itu. Kalau kita yang biasa di daerah perkebunan atau misalnya yang biasa daerah pegunungan yang mata pencahariannya adalah petani, kita tahu persis bagaimana kehidupan ataupun keberadaan benih ini. Di mana ketika kita meletakkan benih di atas tanah yang sudah disediakan, apa yang terjadi? Yang pertama adalah bahwa benih itu tidak memiliki kendali apapun. Bisa saja dia dipatuk oleh burung, bisa saja dia dimakan oleh ulat dan lain-lain. Atau dia tidak tahu apa yang akan terjadi akan hari esok. Namanya juga benih. Dan selanjutnya bahwa benih itu pun harus, ini kata harus berubah dari sebiji jagung misalnya. Dia harus berubah dari biji pecah untuk timbul menjadi suatu tumbuhan yang baru. Dan selanjutnya apa makna daripada mati seperti benih yang akan dijelaskan oleh pendeta muda Rinaldi Barus. Pertanyaannya adalah bahwa kalau kita tahu benih, dia jatuh dari pohonnya ke tanah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini juga dialami oleh Yesus, di mana dia turun dari tahta Bapaknya yaitu surga, turun ke bumi. Untuk apa dia turun ke bumi? Untuk menunjukkan, memberikan teladan-teladan kepada kita manusia. Nah, pertanyaannya kepada pendeta Rinaldi Barus adalah, apa sebenarnya motif Yesus sehingga dia mau turun ke dunia ini? Silakan pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatannya Sir untuk kita sama-sama berdiskusi sekolah Sabat pada hari Minggu saat ini. Nah, oleh karena itu saya kembali untuk membacakan sedikit ayat intinya. Nah, ini dikatakan di Yohanes 12 ayat 24 ayat hafalannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ini kalau kita di daerah, kita sehubungan dengan satu kampung juga kita. Nah, di daerah kita sering tanam-tanam sayuran. Nah, berawal dari satu, contohnya seperti tadi sudah dikatakan, berawal dari satu biji jagung bisa menghasilkan 2 tungkul jagung. Dan itu sangat banyak kalau dalam satu tungkulnya. Jadi lebih dari 1 biji yang ditanam. Nah, begitu juga dengan pelajaran hari Minggu ini. Ini berbicara tentang Yesus, mengapa dia harus berkorban, mau mati di kayu salib dan mau menyelamatkan umat manusia. Kalau kita belajar, kalau kita pikirkan secara akal kita, secara logika, ini sepertinya tidak masuk akal. Nah, bisa saja karena Yesus itu adalah Allah yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, seperti tadinya manusia yang tidak ada, sekarang sudah ada manusia. Kalau saya berpikir, bisa saja Tuhan menciptakan yang baru. Nah, manusia yang lama ini sudahlah diganti, direnovasi, buat yang baru. Yang lama dibiarkan. Tapi
kalau kita pelajari dalam Alkitab, inilah bukti bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Allah yang kasih. Dia tidak mau mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia bahkan lebih rindu mengorbankan dirinya terlebih dahulu untuk umat-umat yang telah Dia ciptakan, manusia yang telah diciptakan. Nah, di sini dikatakan mengapa Yesus itu mau serupa dengan manusia. Nah, paragraf yang ketiga dikatakan untuk dapat menyelamatkan kita, Yesus menyerahkan kesetaraannya dengan Bapa dan pindah ke bumi dalam bentuk dan keterbatasan manusia. Nah, jadi inilah bukti tanda kasih yang Yesus miliki, yang Tuhan miliki. Dia tidak hanya menciptakan, tapi Dia berusaha untuk membuat ciptaannya itu akan menikmati kekekalan. Jadi kenapa Yesus mati di kayu salib? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita manusia, karena kita sendiri tidak mampu menyelamatkan diri kita. Hanya oleh Yesuslah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita dari dalam dosa. Terima kasih, Sir. Oke, kita sudah melihat apa tujuan dan motif Yesus ketika Dia mau untuk turun ke bumi ini. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi ketika kita melihat bahwa Yesus pun mau berkorban untuk menyelamatkan manusia, ini menjadi tantangan sebenarnya bagi kita. Kalau Yesus mau berkorban untuk manusia, tantangannya adalah apa yang kita sudah korbankan untuk Yesus. Apakah kita berani mati? Dalam arti sini adalah mematikan manusia lama kita. Tidak ada lagi mementingkan diri sendiri, tidak ada lagi keegoisan di sini. Hanya kepentingan Yesuslah yang akan kita jalankan. Apakah kita sudah berani seperti itu? Nah, kita akan belajar selanjutnya. Pertanyaannya begini, dikatakan di dalam hari Senin. Ini tantangan bagi kita. Apakah kita mau melakukan sesuatu sepenuhnya apabila kita belum mengetahui mau dibawa kemana kehidupan kita ini? Nah, dikatakan di sini, mati datang sebelum mengetahui kehendak Allah. Ya, kehendak yang bagaimana kita pun belum tahu. Yang kita tahu hanya yang terbaik. Jalan alur ceritanya kita tidak tahu. Apakah kita mau sepenuhnya untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan? Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang memang perlu kita diskusikan Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Contohnya kalau kita naik angkot, seperti saya melayani di Kuaro, kalau mau ke Balikpapan harus naik angkot yang sudah disiapkan. Naik angkot itu ada tujuannya. Nanti kalau sudah sampai di sini, saya nyebrang naik kelotok atau perahu, baru tiba di Balikpapan. Nah, mengikuti Yesus kadang-kadang kita tidak melihat bagaimana ke depan. Nah, kadang-kadang di depan itu kesusahan, kadang-kadang di depan itu kegembiraan. Nah, besok saja kita masih merupakan misteri untuk kita rasakan untuk besok harinya. Nah, jadi untuk mengetahui kehendak Allah, nah biarlah sama seperti Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Nah, setelah Dia selesai berdoa, Dia selalu mengucapkan, Dia selalu mengatakan di akhir doanya, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Jadi kita juga Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, walaupun kita tidak tahu bagaimana ke depannya kita mengikuti Yesus, tapi biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita lakukan nantinya. Itu mungkin, Sir. Baik, terima kasih. Jadi yang kita tahu bahwa mengikuti perintah Tuhan. Nah, begitu ya, ada urutan-urutan, ada tahapan-tahapan, ataupun ada penyerahan-penyerahan yang harus kita lakukan di dalam mengikuti Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya, bagaimana kalau kita berada pada satu posisi yang buruk? Nah, tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa membuat satu mindset, membuat satu prinsip bahwa dalam keadaan seperti itu pun saya tetap mau mengikut Yesus. Silakan pendeta. Ya, baik, terima kasih. Ini juga satu tantangan Bapak Ibu. Dalam penderitaan apakah kita bisa tetap setia kepada Tuhan? Betul. Nah, di dalam Alkitab kita lihat Ayub ya. Ayub memang setia dia. Tapi apakah saya bisa sama seperti Ayub? Sudah kehilangan anak, sudah kena penyakit, harta benda juga hilang habis. Begitu juga istri yang mendukung untuk meninggalkan Tuhan. Ini kadang-kadang menjadi tantangan besar dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan. Tapi dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sini, apabila Bapak Ibu memiliki Alkitab di rumah, boleh kita baca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan ayat 1 saja terlebih dahulu.
persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kehidupan kita ini jangan merasa hidup saya ya sayalah yang terserah saya apa yang mau saya lakukan besok. Jadi menurut firman Tuhan ini bukan milik kita sendiri ini keinginan kita. Keinginan kita haruslah sejalan dengan kehendak Allah. Nah, dikatakan satu alinea di sini di paragraf yang pertama dari judul yang baru, ketika area kehidupan kita tidak sepenuhnya mati untuk diri sendiri, Allah mengizinkan cawan lebur untuk membawa mereka kepada perhentian kita. Namun penderitaan kita tidak hanya membantu kita menghadapi dosa kita, itu juga memberi kita pemahaman tentang Yesus yang menyerahkan dirinya. Nah, jadi Yesus kita lihat dia sudah mengorbankan semuanya. Pelajaran hari Minggu, dia sebenarnya memiliki kuasa. Tidak perlu turun ke dunia pun bisa dia. Tapi dia mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, umatnya yang berdosa ini. Nah, begitu juga kita, walaupun banyak tantangan kehidupan ini, banyak sekali sahabat kita mungkin tadi sangat dekat, tiba-tiba menjadi pengkhianat bagi kita. Nah, jadi tantangan di kehidupan ini itu membuat kita akan lebih dewasa, cawan lebur yang akan meleburkan kita untuk menghasilkan yang murni. Mungkin itu sedikit tambahan saya sehubungan dengan pelajaran hari Senin. Baik, terima kasih. Sudah jelas dikatakan bahwa walaupun dalam keadaan yang tidak baik, walaupun dalam keadaan tidak baik, sebagai seorang umat Kristen kita harus tetap mengikut Tuhan, melakukan firman-Nya. Sekalipun keadaan tidak baik, karena ada ayat lain mengatakan segala sesuatu yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Karena kalau kita berbuat itu untuk diri kita sendiri, sering sekali kita terpuruk. Aduh, kok hidup ini begini? Kok hidup ini susah sekali? Tetapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan mengizinkan itu mempunyai suatu maksud yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan bahkan yang Tuhan lakukan itu adalah suatu rencana atau rancangan damai sejahtera. Jadi yang dituntut daripada kita itu adalah bersedia, berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Layaknya sebuah biji yang diletakkan di dalam tanah, semua itu hanya dilakukan kehendak kepada Tuhan. Seperti itu. Dan dilanjutkan di hari Selasa, ini berbicara tentang kesediaan. Dan kita akan melihat dua versi. Ada yang bersedia sepenuhnya atau tidak bersedia. Nah, ini berbicara tentang Samuel dan anak Imam Eli. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kesediaan Samuel dapat membangkitkan semangat kita di dalam mengikut Tuhan? Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Nah, ini pelajaran hari Senin ini berbicara tentang pengalaman juga di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini ada satu tokoh yang bernama Samuel. Nah, Samuel kita tahu ceritanya setelah lepas susu dengan ibunya menyerahkan anak ini ke rumah Tuhan atau dirawat oleh Imam Eli di sana. Dan setelah dirawat, nah ada dua perbedaan di sana. Anaknya Imam Eli dengan Samuel memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, bertolak belakang kehidupan mereka. Dan pada suatu kali dalam ayat intinya di atas dikatakan, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. Nah, kalau saya perhatikan di sini ada dua hal manusia ini pada umumnya ya tidak boleh diganggu. Yang pertama pada saat tidur. Ini saya rasa Sermika juga kalau diganggu jam tidurnya pasti ada rasa jengkel. Kenapa lagi dibangunkan ini? Saya sudah tidur lama tadi, dibangunkan lagi jam 3. Itu ada rasa jengkel. Yang kedua, hal-hal yang sangat mengganggu itu ketika makan. Kalau kita sedang makan, ada orang tiba-tiba ngajak, ayo keluar sebentar, ada yang butuh ini. Pasti ada rasa jengkel juga Bapak Ibu. Karena kita sudah siapkan untuk mau makan, karena lapar tadi, oleh karena diganggu harus tinggalkan itu semua. Begitu juga dengan Samuel ini. Nah, saya lihat di sini ada satu statement yang pernah dikatakan oleh seseorang, Samuel berani meninggalkan waktu terbaiknya untuk menerima panggilan. Bah, ini waktu terbaik. Memang jam tidur jam 3, sekitaran jam 3 subuh-subuh, disitulah yang paling enak untuk tidur. Nah, tapi kita lihat Samuel
mau meninggalkan kasurnya yang lembut, selimutnya yang enak, dia tinggalkan semuanya itu untuk menerima panggilan dari Tuhan. Nah, yang kedua tadi anak-anak Imam Eli ini yang berbeda Bapak Ibu. Kalau kita kembali dengan judulnya seperti benih tadi harus mati, ini berbicara juga seperti perumpamaan yang Yesus lakukan. Ketika dia menabur, dia membuat perumpamaan 4 benih yang ditabur. Yang pertama ditabur di jalan, setelah itu di batu, setelah itu di semak belukar, dan yang terakhir di tanah yang subur. Nah, kita lihat di sana yang tanah di berbatuan tidak mampu bertumbuh karena burung langsung memakan, mematuk. Yang kedua jatuh di batu. Dia bertumbuh tapi akarnya tidak masuk ke tanah, jadi tidak kuat. Nah, saya rasa posisi dari anak-anak Eli ini adalah jatuh di batu. Nah, dia tahu itu kebenaran, ayahnya setiap hari kasih tahu, tapi tidak mau bertumbuh. Dan yang kedua kita lihat, dia mau bertumbuh tapi oleh karena keadaan, inilah jatuh di semak belukar. Anak-anak Eli tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir jatuh di tanah yang subur, menghasilkan 40 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jadi semuanya menghasilkan yang baik. Nah, saya rasa disinilah posisi Samuel jatuh benihnya di tanah yang subur, sehingga memberikan hasil yang baik, baik kepada imamnya, Imam Eli, maupun untuk sekitarnya. Terima kasih, Sir. Baik, terima kasih. Jadi kesediaan Samuel menerima panggilan itu sama seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur, benar-benar bertumbuh dan berbuah. Padahal mereka kan sama-sama di bawah bimbingan daripada Imam Eli, begitu ya. Nah, dan tadi disinggung berbicara tentang Samuel, saya juga ingat ketika Yesus pada saat dia berjalan di atas air, sebelum itu dia masih di atas bukit. Dan di dalam kisah itu dikatakan jam 3 malam lah Yesus datang menghampiri murid-murid yang sedang diterpa badai. Apa yang membuat Yesus bangun dari waktu terbaiknya, waktu istirahat, jam 3 subuh itu? Yang membuat Yesus datang kepada murid-muridnya adalah pelayanan. Bagaimana Yesus harus melayani murid-muridnya di jam yang terbaik untuk istirahat. Kembali, tantangannya kepada kita pendeta sebagai orang Kristen. Hal apa yang sudah kita tinggalkan, kepentingan diri apa yang sudah kita tinggalkan untuk panggilan Tuhan, untuk panggilan pelayanan. Mungkin ini bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing, dibantu oleh Roh Kudus yang akan mengingatkan kita apa yang sudah kita tinggalkan untuk Tuhan, sedangkan Tuhan sudah meninggalkan tahtanya dan turun ke bumi ini. Selanjutnya yang harus kita pelajari adalah ketika ketika kita dihadapkan dengan satu keadaan, berarti kita berada pada pilihan. Nah, apakah pilihan kita itu berdasarkan kepada perasaan kita, berdasarkan kepada pengertian kita, atau berdasarkan kepada firman Tuhan? Karena di sini ada 2 contoh. Yang pertama itu adalah Hawa. Nah, pada saat itu dia berada pada satu ujian, cobaan. Ketika Lucifer melalui ular katakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, dia olah pakai pikirannya sendiri dan akhirnya dia jatuh. Nah, bagaimana pendeta bisa menjelaskan kepada kita bahayanya percaya kepada diri sendiri di dalam hal ini? Silakan pendeta. Ya, baik, terima kasih, Sir. Nah, jadi memang untuk mempercayai diri sendiri memang 11-12 dengan kejatuhan dalam dosa. Nah, seperti Hawa tadi sudah sebenarnya diperintahkan Tuhan, jangan mengambil buah yang ada di tengah-tengah. Tapi oleh karena dia menggunakan perasaannya, menggunakan pikirannya, saya pegang pun ini tidak masalah rupanya. Dia menggunakan di sana kepercayaan dirinya. Dia terlalu percaya diri bahwa buah yang diperintahkan Tuhan itu tidak berbahaya. Padahal sudah diingatkan oleh Tuhan, jangan kamu makan. Nah, jadi bahayanya juga kita mempercayai diri kita tidak mendasarkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Nah, kalau sudah diingatkan oleh Tuhan apa yang baik, biarlah itu yang kita lakukan. Kalau kita melawan, pasti ada konsekuensi yang akan kita terima. Seperti Hawa sampai sekarang ini masih kita rasakan, jatuh dalam dosa, begitu banyak penderitaan. Nah, mungkin itu sedikit tambahannya, Sir, untuk Hawa ini yang terlalu percaya diri,
mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Jadi memang Hawa ini kita lihat dia tidak seperti benih. Kalau benih itu kan jatuh tidak berdaya. Harusnya di dalam ketidakberdayaannya itu hanya firman Tuhanlah yang diandalkan. Tetapi Hawa coba-coba untuk bergantung sama dirinya sendiri dan jatuhlah ke dalam dosa. Nah, yang kedua di sini adalah berbicara tentang Saul. Bagaimana pemikiran Saul terhadap dirinya sendiri dan firman Tuhan sehingga membuat ada kesalahan di situ. Silakan pendeta. Ya, jadi Raja Saul, di mana bangsa Israel meminta supaya ada raja di tanah Israel. Ini karena Israel lah yang meminta. Nah, sebenarnya Tuhan sendiri yang sudah memerintah, tapi mereka pengen lihat wujud. Makanya Tuhan mengangkat Raja Saul untuk menjadi raja pertama untuk bangsa Israel. Nah, melalui Samuel juga tadinya yang mengurapi Raja Saul. Dan kita lihat perjalanan dari Saul pada saat dia diberitahu bahwa dia akan diangkat sebagai menjadi raja, dan dia sangat senang. Dan perintah dari Samuel, jangan pernah dulu ceritakan kepada orang lain. Nah, tapi inilah Raja Saul, mungkin karena dia bahagia, dia senang, oleh karena itu dia memberitakannya kepada keluarga paling dekatnya saat itu. Dan setelah singkat cerita, nah inilah bangsa Filistin melawan bangsa Israel. Nah, di mana dilihat di sana bangsa Israel sudah lari ketakutan melawan bangsa Filistin. Dan satu hal yang salah diambil keputusan, salah mengambil kepercayaan diri ini adalah Saul menggantikan posisinya. Tadinya raja, sekarang dia ingin sama seperti imam. Dia mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang seharusnya yang memberikan persembahan itu adalah imam sendiri, yaitu saat itu adalah imam keturunan dari Eli. Dan saat itu digantikan oleh Samuel. Samuel lah yang seharusnya memberikan persembahan. Namun ketika Samuel berkata, "Apa yang kau lakukan ini?" Nah, banyak di sini ambigu yang disampaikan oleh Saul. Kalau kita lihat di pelajaran hari Rabu ada 3 ambigunya yang disampaikan. Nah, di dalam yang pertama dikatakan, "Aku melihat." Nah, aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini seolah-olah yang disalahkan bukan dirinya sendiri, tapi menyalahkan orang lain. Nah, seperti Hawa tadi, bukan menyalahkan dirinya terlebih dahulu, tapi menyalahkan terlebih dahulu adalah si ular. Nah, jadi saling menyalahkan. Yang kedua, dikatakan di sana, aku melihat sama dengan menjadi. Aku berkata. Jadi dia berkata. Nah, jadi keinginannya tadi seharusnya bukan dia di posisi untuk memberikan persembahan, dia melakukan itu. Dan yang ketiga, Saul berpindah dari aku berkata menjadi aku merasa, dipaksa untuk mempersembahkan korban. Apakah yang dipikirkan Saul sekarang membentuk perasaannya? Jadi seolah-olah bukan dia yang salah. Nah, inilah kesalahan dari Saul. Sudah tahu dia salah tapi tidak mau mengakui diri. Malahan dia mengatakan, aku dipaksa. Aku merasa dipaksa oleh bangsa Israel untuk memberikan persembahan. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, jadi jangan pernah kita mengambil terlalu percaya diri atas keputusan kita. Sehubungan itu dengan kerohanian. Nah, jadi hati-hati kita mengambil keputusan, biarlah kita selalu mendiskusikannya, baik kepada para pendeta ataupun kepada orang yang mungkin lebih mengerti akan firman Tuhan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dari 2 tokoh ini, dari 2 kisah ini kita bisa mendapat bahwa hati-hati ketika kita terlalu mengedepankan pemikiran kita. Kita harus tahu bahwa yang mengendalikan kehidupan kita itu adalah Tuhan. Kita harus bertanya, berdiskusi kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, keputusan yang bagaimana yang harus kita ambil, sehingga langkah-langkah yang kita buat itu tidak menjadi malapetaka bagi kita, malapetaka bagi orang lain. Dan inilah yang menjadi firman Tuhan yang sangat penting bagi kita. Baik, di sini kita melihat bahwa ketika kita berada dalam satu pilihan, dalam satu keadaan yang berat, sering sekali kita melarikan diri dalam arti tidak mengikuti proses yang harusnya kita lalui. Dikatakan di sini kita mencari pengganti. Pengganti ini dalam hal lain adalah
ngeles kalau bahasa sehari-harinya, mencari dalih-dalih yang lain. Nah, bagaimana pendeta menjelaskan ini kepada kita supaya kerohanian kita tetap terjaga untuk tidak menyalahkan yang lain? Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Nah, pengganti ini sering sekali seperti tadi Sir katakan, ngeles. Jadi menganggap diri tidak salah. Nah, dan yang kedua dari pelajaran kita di sini dikatakan bahwa banyak orang punya masalah, untuk meninggalkan masalah itu dia tidak mau menyelesaikan masalah, lari ke hal yang lain. Contohnya yang pertama, berbelanja untuk ibu-ibu. Dia punya masalah contohnya dengan suaminya, untuk melampiaskan itu dia pergi untuk berbelanja, bukan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua sering juga orang lakukan ketika di dalam rumah tangga tidak bisa akur lagi, terlalu cepat mengambil keputusan untuk berpisah. Nah, tidak mau mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi dikatakan di sana inilah menjadi pengganti. Nah, dicari dalih untuk bisa membenarkan diri. Nah, jadi pelajaran kita diingatkan di sini bahwa benih tadinya yang sudah ditanam itu sudah jatuh ke tanah, biarlah bisa mati terlebih dahulu sehingga bisa dapat bertumbuh kembali. Nah, kalau tidak mau mati untuk pertamanya, makanya tidak akan bisa bertumbuh selamanya. Nah, inilah pengganti itu, biarlah kita mencari pengganti, ataupun pengganti ini kita selesaikan dulu masalahnya, baru kita mengambil keputusan yang baru. Demikian, Sir. Baik, terima kasih. Jadi di dalam hal ini sering sekali kita tidak mau mengikuti proses yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Begitu ya. Contoh misalnya kembali kepada Ayub. Bisa saja dia mengikuti perintah daripada istrinya untuk tidak mengikuti apa yang Tuhan sudah izinkan di dalam kehidupannya. Tetapi kita lihat Ayub tetap berada pada kepercayaannya, tidak membuat satu dalih-dalih untuk membenarkan dirinya untuk melakukan sesuai dengan yang dia mau. Nah, jadi memang kita tetap diarahkan sama seperti benih. Tidak ada pilihan lain selain daripada mengikut ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri daripada diskusi sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini berbicara tentang mati seperti benih, maka kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rinaldi. Silakan Pendeta. Ya, jadi Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, di tempat di mana Bapak Ibu sedang berada. Nah, seperti hari Jumat dikatakan di sini, kepatuhan pada kehendak Allah datang saat kita mati terhadap keinginan dan ambisi kita sendiri. Ini membuka jalan bagi pelayanan sejati kepada orang lain. Nah, jadi kebiasaan keburukan yang selama ini kita lakukan, saat inilah kita matikan itu, sehingga kita akan berbuah, menghasilkan buah yang baik. Nah, sama seperti Yesus, dia menghasilkan buah yang baik sehingga kita mendapatkan keselamatan saat ini. Dan begitu juga setiap ada masalah, jangan pernah kita lari dari masalah, tapi biarlah kita menyelesaikannya, sehingga itu akan membuat kita lebih dewasa lagi. Nah, inilah sebagai kesimpulan yang bisa saya bagikan pada sahabat hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat yang telah mengingatkan kita bahwa kita ini bagaikan benih yang hanya dengan penyerahan kita kepada Tuhan, hanya dengan pengikutan kita kepada Tuhan yang akan membuat kita bertumbuh dan kita akan berbuah layaknya buah-buah roh yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Rinaldi. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih sayang Tuhan masih menjadi bagian kami hingga pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah selesai berdiskusi sekolah Sabat, di mana Engkau telah mengingatkan kami kembali agar kami dapat menghasilkan buah yang baik, agar mengikuti segala perintah yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan melanjutkan acara ibadah kami selanjutnya. Biarlah Tuhan tetap hadir dalam hati kami masing-masing, sehingga firman yang akan kami dengarkan sepanjang Sabat hari ini kami dapat menghidupkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita. Tetaplah mengikuti ibadah sampai selesai. Sampai berjumpa. Selamat Sabat. Tuhan memberkati.